Kenapa? Saya sendiri ketua partai perempuan. Untuk mencari 30 keterwakilan perempuan tuh nyari-nyari. Saya milih loh. Milihnya milih kemana coba? Gerindra. Gak banyak, masa nggak bisa? Kemana aja ini? Nah itu boleh aku bilang. Kita sama lah sharing. Bagi aku bilang ini penting banget nih. Ini konstituen saya udah janji. Ini harus begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun sahabat-sahabat bersama berada. Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan Amin. tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Di musim corona ini jangan lupa ini terapkan protokol kesehatan. Ya. Alhamdulillah ketemu dengan ibu kita sudah menjalankan sedikit protokol kesehatan. Ya. Jaga jarak dan pakai masker. Jaga darah. Ya. Oke, jumpa lagi kita di Begesah. Namun sebelum kita lebih jauh ini bergesah dan mengenal narasumber saya ingatkan untuk tidak bosan-bosannya bagi Anda yang belum mengklik tombol subscribe untuk mengklik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak menambah hutang negara, Bu. Ya. Dan Kepala. iya, Bu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kami lebih semangat untuk mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen ataupun share apabila video ini dirasa bermanfaat. Oke, Bu, Ya. kita biar enak ngobrol kali berkenan Bu Buka. lepas masker. Oh iya. Sehat kan? Alhamdulillah, Bu. Insya Sebentar lagi. Allah. Ya. Mudah-mudahan seterusnya Mudah-mudahan seterusnya. dilindungi. Ya. Oke, di samping saya atau di depan saya sudah ada seorang narasumber. Ini sudah lama sebetulnya buat janji, cuman memang waktu yang belum memungkinkan. Dan alhamdulillah petang hari ini beliau berkenan. Saya perkenalkan dulu secara singkat, nama beliau ini Hajah Indrawati. Beliau ini anggota DPRD Kabupaten Oku dan juga ketua DPC Partai Demokrat. Demokrat, ya. Benar, Bu, ya? Betul. Betul. Apa kabar Bu Iin? Alhamdulillah sehat sekarang. Gimana nih, sibuk apa ini akhir-akhir ini Bu? Ya, sibuk. Sebenarnya nggak sibuk sih. Karena Sibuk PPKM aja. seperti ini, Iya, jadi ya, kegiatan-kegiatan kita udah biasanya aktif kemana-mana, sekarang banyak dibatasi kan, jadi agak berkurang, banyakkan di rumah. Termasuk kegiatan kedewanan juga Bu? Kedewanan tetap berlanjut, jalan, agenda-agenda dewan tetap berjalan. Cuma bagi saya selain anggota dewan sebelumnya itu kan banyak kegiatan-kegiatan lain Bisnis yang ya itu organisasi-organisasi gitu kan banyak. Tapi adanya COVID ini kita membatasi diri lah untuk berkumpul, bertemu sama anggota konstituen ya rekan-rekan gitu kan. dibatasi ya. Dibatasi ya, membatasi diri. Terus juga kan nggak boleh kita mau kumpul rame-rame. Jadi ya itu malah sekarang ini makin sehat. Banyak di rumah. Ya itu, nah kalau kegiatan-kegiatan banyak yang berkurang. Bu, selain ketua partai Bu, Ibu pegang organisasi apa aja Bu? Sebetulnya banyak. Apa Bu coba Bu kalau boleh Tapi tahu yang inti itu ketua GOE. Go. GOE itu gabungan organisasi wanita. Yang kalau di provinsinya BKW. Itu yang banyak organisasi di bawah naungan GOE kan, termasuk PKK, Dharma Wanita. Nah, itu masuk dalam gabungan IKATRI, organisasi besar malah ya kan masuk. Terus pemberdayaan perempuan itu P2TP2A. Oh, P2TP2A. Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Masih ketua? Masih, alhamdulillah. Nah, itu juga kalau memang itu terus itu masih kita pantau apa-apa saja yang kalau misalnya terjadi pelecehan, kekerasan terhadap anak-anak gitu. Nah, itu. Kalau sekarang udah agak berkurang kegiatan karena sudah diambil alih udah dibentuk dinas baru khusus tentang perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan dan anak itu, perlindungan perempuan dan anak. Ada dinas sendiri Bu. Kalau kemarin itu kita di bawah kita, naungan kita belum ada dinasnya. Sekarang ternyata ada dinasnya, udah dibentuk dinasnya 2 atau 3 tahun yang lalu, 2 tahun. Tapi organisasi Ibu gimana?
Tetap bernaungan dia. Cuma sekarang ini kita berkoordinasi ke mereka. Kalau kemarin kan kita anggaran, termasuk anggaran kita yang mengelolanya. Nah, kalau sekarang kita ada kegiatan koordinasi ke mereka. Kebalikannya sekarang. Mereka yang pegang anggaran. Mereka yang punya anggaran, pegang anggaran. Sekarang kita nggak pegang lagi gitu. Termasuk GOW semua organisasi perempuan. Semua organisasi, bukan perempuan aja. Oke. Organisasi perempuan sih, karena ada dinas yang baru. Ya. Selain itu, Bu? Selain itu sebetulnya IWAPI, cuma saya kan udah jadi penasehatnya sekarang gantian. Nah, IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha. Oke. Nah, IWAPI Pengusaha Indonesia. Kalau dulu itu sebetulnya sekarang masih di Yayasan Sebimbing Sekundang masih. Kalau dulu sempat jadi bendahara di Yayasan Unbara, Yayasan Sebimbing Sekundang kita kan gitu. Tapi sekarang jadi apa ya? Lupa saya apa namanya? Pemeriksa itu apa namanya? Inspektorat. Ya pokoknya itu dah. Yang bagian pemeriksaan di yayasan. Karena sudah apa ya? Terakhir kemarin kalau nggak salah baru mau dilantik lagi. Berhubung itu COVID ini diundur. Nah itu jadi saya juga masih dalam masuk ke pengurusan di yayasan itu, tapi nggak tahu dia posisinya di mana karena belum dilantik. Itu kemarin dapat seragamnya, udah dapat seragam tapi belum dilantik karena ya ini COVID ini kan jadi mundur semua. Ya COVID ini memutar balikkan semua. Merestart ulang nggak ya? Iya, semua anggaran pembangunan berubah semua, pola hidup yang pasti. Pola hidup yang pasti berubah. Gitu. Habis itu organisasi? Kayaknya. Dan sederet lainnya kali ya, yang tidak bisa disebutkan lagi. Ya, karena saya sudah melewati tadinya Iswana Migas juga. Bahkan saya dulu sempat jadi bendahara Iswana Migas provinsi. Oke. Bu, kita bicara politik ini, Bu. Karena menarik. Ibu menjadi perempuan terlama kayaknya dulu di DPRD. Bu, kalau boleh tahu, Bu, awal Ibu bersentuhan dengan dunia politik ini kapan, Bu? Tahun berapa ya? Saya dulu itu di Golkar ceritanya. Golkar. Periode kapan itu? Periode 2014. 2004. Saya masuk kan 2000. Karena Ibu 2014 bulan dulu masuk ke Dewan ya 2004. Iya. Wakil ketua malah. Lupa 2004 itu saya di Golkar dulu. 2004 2009. Itu sudah Saya belum, saya 2009 baru masuk. Oke. 2009, 2014, 2019, 91. Itu sempet dulu mencalonkan diri, tapi kan dulu nomor urut. Padahal di Golkar itu dapil ini saya suara terbanyak. Oh, sudah cuma caleg waktu sudah? Udah nyalek di 2014. Karena nomor urut nomor 3, Golkar dapat 2 kursi. Siapa waktu itu? Baton Nazar sama Alikan. Oh. Oke. Padahal suara terbanyak di Golkar saya, dan bahkan bukan suara terbanyak, seluruh caleg yang ada di OKU suara terbanyaknya saya. Pada saat itu. Pada saat itu ketuanya Pak Baton. Tapi kan karena menurut itu kita daftar urut. Iya. Saya tidak tidak sekali. Jadi. Nah, setelah itu saya. Siapa yang ngajak waktu itu? Pak Baton. Orang-orang Golkar banyak. Nah, kemudian setelah di Golkar saya diajak Demokrat langsung oleh DPP Pak Marzuki Ali dulu masih sekjennya. Iya. Sekjen Demokrat. Nelfon saya langsung, gimana Kak Oku mereka melihat kinerja saya atau kegiatan saya di sini, jadi langsung gimana bersedia nggak jadi ketua Demokrat? Saya bilang saya nggak tahu siapa-siapa di sini. Waktu itu Demokrat sudah partai yang sudah cukup lahirnya kapan? Iya, sudah mulai belum begitu besar sih, tapi sudah ada. Yang besar itu kan 2009 itu baru mulai membesar. Artinya waktu itu SBY sudah jadi presiden dong? Iya. Oke. 2004 itu sudah lah ya, sudah besar 2004, itu. 9. Tapi kemudian karena di OKU ini cuma 1 kursi,
Padahal waktu dulu kan lagi booming Demokrat. Cuma 1 kursi, kemudian saya dipanggillah ke DPP untuk memimpin OKU. Jadilah ketua DPC. Itu 2009? 2000 saya memimpin itu dari 2007. Oke. Artinya di periode kedua Ibu nyalek? Ya. Pas nyalek Demokrat sekali langsung jadi. Ya. 1 kursi itu? Waktu saya jadi langsung 3 kursi, langsung jadi pimpinan. 2009 Saya jadi wakil 2000? ketua langsung. 2009-2014. Pimpinan ya Bu ya? Iya. Bukan tahun kemarin, periode kemarin nggak Bu? Kan saya dua periode jadi Oh pimpinan. iya lupa saya Bu. Itu. 3 kursi ya? Jadi pokoknya 2 periode. Saya 3 periode sampai sekarang Ya. nih. 2 periode itu Pimpinan. langsung jadi pimpinan. Saya nyalon dari Demokrat langsung jadi pimpinan. Dan ketua pula? Ketua, enggak wakil ketua. Siapa ketua waktu itu? Waktu itu ketua Tina Malinda, PDI. Oh iya Ibu Tina. Oh Ibu Waktu Tina pertama sempat. PDI. Waktu dulu kan Pak ya Nasir Agun jadi bupati, harus mundur. Bu Tina yang jadi ketua. Saya wakil ketua 2. Periode pertama saya di Demokrat, kemudian periode kedua jadi pimpinan naik 1 tingkat lagi. Wakil ketua 1. Yang terakhir ya alhamdulillah masih jadi cuma 1 dapil yang saya sayangkan tidak bergerak. Tapi kursi tetap 3? Kursi tetap 3, tapi dapil kita kan ber-4 sekarang. Oke. Kalau kemarin kan kita 4. Pertama saya dapilnya masih 3, dapat 3 kursi. Kemudian bertambah menjadi 4 dapil, jadi 4 kursi juga. Pokoknya setiap dapil ada 1. Nah sekarang 4 dapil, tapi kursinya ada 3 karena 1 dapil ternyata tidak bergerak. Sayangnya gitu. Apa Ibu kalau Ibu flashback ke belakang evaluasi apa yang terjadi Bu? Itu Internal Demokrat. kalau internal Demokrat baik-baik saja, kami kompak, solid, nggak ada apa-apa sampai sekarang. Bahkan kemarin yang sempat gonjang-ganjing di Medan itu nggak ada kami terbelah yang di sini. Yang datang itu malah bukan orang Demokrat, bukan dalam pengurusan Demokrat, ngaku-ngaku iya. Bukan XX bukan? X ya, tapi X itu udah lama Iya. tidak itu. Nah ya itu. Kalaupun dia memakai nama saya yakinkan itu. Kalau dia ada, saya akan laporkan ke polisi itu pemalsuan. Tapi ternyata enggak. Oh, enggak ada. Cuma datang aja. Oke. Cuma datang tapi tidak memakai tanda tangan saya, tidak memakai surat tugas dari saya. Saya cari kalau ada surat tugas dari saya, itu kan pemalsuan berarti. Lapor polisi. Saya udah ngomong sama Kapolres, udah pendekat, udah semuanya. Karena memang kita kompak seluruh Indonesia, kalau memang tanda tangan kita dipalsukan, ya kalau memang itu kita lapor. Nah itu. Bu, ini bicara keterwakilan perempuan Bu ya. Kayaknya di periode ini cuma 2 Bu ya. Ya itu makanya keterwakilan perempuan ini gampang-gampang susah, bahkan cenderung ke susah. Cenderung susah. Cenderung susah. Kenapa? Saya sendiri ketua partai perempuan. Untuk mencari 30 keterwakilan perempuan tuh nyari-nyari. Waktu pencalekan ya? Waktu pencalekan. Boro-boro mau duduk saya ya? boro-boro orang kan kalau keinginan ya harusnya keinginan dari sendiri dong. Oh saya niat, ini dia ini saya, apa syarat-syarat dan lain sebagainya. Susah. Saya yang ngerasa sendiri karena saya perempuan, ketua partai pula. Nah, itu nyari keterwakilan perempuan ya agak-agak, bahkan kita mencari siapa yang mau kayak gitu. Aduh. Padahal makanya saya kemarin juga anak-anak Unbara yang dari FISIP kan sempat minta ini dari saya untuk skripsi segala macam. Kenapa Dek? Kok ayo mulai ikut? Aku bilang ikut ke Demokrat kalau mau. Demokrat nggak ada namanya uang untuk segala macam, bahkan kalaupun memang itu kita bantu untuk dia masang untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi ya itu. Apa itu yang terjadi Bu? Apa karena memang kaum perempuan di OKU ini memandang politik itu masih tabu? Itu bagaimana Bu? Gitu ya. Mereka kadang-kadang seperti negatif thinking gitu. Ngapain capek-capek nyalon, nggak bakalan jadi. Oh. Ada yang ada rasa begitu, pesimisme itu. pesimisnya itu. Padahal kan harus susah deh pokoknya.
Karena ya mungkin dari kita lihat sendiri di masyarakat yang berkembang, proses politik kita kan masih transaksional. Mereka sudah pesimis duluan kalau yang sudah begitu. Kalau menurut Ibu, Secara ongkos politik itu besar. ya oke. Kalau nominal kan subjektif tergantung ya, Bu, ya. Tergantung itu. Nomor berapa bagi Ibu? Nomor ya bukan nomor 1 yang pasti. Nomor 2, 3 dan seterusnya. Karena yang pasti orang harus dikenal dulu. Kenal dulu ya. Dikenal dulu. Terus juga makanya harus berpikir itu juga realistis. Iya sih, realistis. Ada duit nggak dikenal juga kan sayang, orang buang-buang duit. Benar. Nah itu yang pasti dikenal dulu. Kalau duit itu kalau Kalau nggak pakai duit juga nggak bisa jadi. kalau menurut Ibu patokan Ibu berapa, Bu? Harus jadi supaya jadi itu, Bu? Nggak bisa bisa dipatok. Nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur itu. Kita berbeda-beda, kadang-kadang tergantung dari orangnya ya. 2 miliar kalaupun dia hoki jadi, 500 juta pun jadi. Iya, mungkin, Bu, kadang-kadang gitu. Saya bahkan kalau yang saya kemarin, yang pertama sekali saya jadi, itu nggak pakai duit sama sekali. Oh, Asli saya nggak pernah. yang Saya yang duduk pertama kali di duduk Demokrat? pertama kali nggak pakai duit. Duit keluar ya untuk sosialisasi, pasang baliho dan lain sebagainya. Transaksional kepada Konstituen? itu konstituen tidak ada. Itu yang pertama ya. Mulai kedua ya mengikuti. Mau nggak mau itu mah semua orang. Nah, apalagi orang udah tahu kita udah jadi. Iya. Kalau orang belum jadi mungkin ini waktu Ya bingung juga membedakan antara money politik dengan rasa terima kasih ya, Bu ya. Iya. Sekarang ini bohong lah kalau yang Iya. nggak ada itu. Kita semuanya dibilang transaksi ya. Kita ucapan terima kasih untuk mereka apa itu. Itu mah biasa Kalau sih. Ibu punya strategi apa, Bu, dalam mempertahankan ini luar biasa loh, Bu. Maksud saya itu 3 periode tanpa jeda lah ya, hat-trick. Di periode pertama ya kalahkan nomor urut. Ini 3 periode nih, Bu. Apa, Bu, yang Ibu terapkan strateginya, Bu? Saya nggak juga, yang penting deket aja sama, nggak beda dari yang sebelum jadi sampai yang jadi sama aja. Saya dari zaman dulu gini-gini aja gitu. Nggak ada yang perubahan, tetap saya jalin konstituen saya. Kalau misalnya ada kegiatan pribadi saya, orang-orang tertentu yang memang saya anggap dari mana-mana itu saya undang untuk hadir, merasakan juga apa yang saya rasakan gitu. Kalau suara ada tidak, Bu, penurunan atau penambahan dari periode pertama sampai sekarang ini, Bu? Ya gitu-gitu, naik turun sedikit aja. Kisaran turunnya 100-an kali, Bu. Saya juga nggak begitu ngitung ya suaranya jadi, pokoknya kemarin tuh 3.000 lebih. Kursi ke berapa, Ibu, kemarin? Saya kursi ke-7. Kursi ke-7. 7. Periode sebelumnya? Kursi ke-4, ke-3 apa ke-4 turun lah sekarang. Yang pertama? Lupa saya ya. Lupa Kursi berapa? Artinya menurun. Pokoknya menurun terus. Tapi memang kita kan makin ini juga. Iya. Kalau kemarin yang pasti saya Demokrat semua itu juga karena figur. Kalau kemarin kita nggak bisa terlalu, untuk biasanya kan kita tokoh itu kan apa sih? Tokohan. Kok saya ketokohan kita di daerah yang dilihat. Kalau kemarin itu kan kenapa? Itu calon presiden yang dipilih orang. Iya. Kalau yang kemarin. Benar. Kenapa saya bilang begitu? Saya ini kan konstituen saya ibu-ibu. Saya majelis taklim seoku itu saya memang bukan ketuanya, tapi saya pembina. Oke. Di majelis taklim seoku ini. Nah, jadi kalau majelis taklim kumpul segala macam. Waktu kita kemarin Demokrat itu kan mendukung juga calon presidennya kita yang itu Prabowo sama, kok aku jadi lupa siapa? Prabowo sama ini Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Demokrat ke situ emang. Demokrat dukung situ, saya jadi ketua emak-emaknya. Oh iya. Itu heboh itu. Itulah yang mendongkrak mungkin ya. Mendongkrak mereka, bahkan orang ibu-ibu, ada ibu saya inget banget. Udah terpilih, kemudian kan kita biasa saya ngumpulin ibu-ibu senam ketemu di tempat masyarakat. Ibu selamat ya, ibu jadi. Saya milih loh. Milihnya kemana coba? Gerindra. Saya nggak milih itu, saya milih ibu, tapi kata ibu yang nyoblos partainya aja kalau nggak bisa nama, udah tua itu. Tuh.
Kebayang nggak? Saya bilang ya Allah, ada berapa orang Bu saksinya? Oh Bu salah, oh iya Bu ya maaf ya Bu. Aida katanya. Nah, itu. Oh, itu juga pengaruh juga, Bu ya. Pengaruh besar itu, makanya yang Gerindra itu yang langsung Drastis. iya sih Pak. Karena orang juga ya memang kita jangan ngomongin memang Gerindra juga bagus-bagus kan. Cuma pengaruh kalau kita lihat dari pengaruhnya Pilpres kemarin itu tuh luar biasa emang. Luar biasa buat ini, orang buat pada melek Gerindra. politik kalau nggak salah ya. Iya. Pada melek. Pada itu semua pada ikut semua. Pada ikut. Itu hebatnya saya selama ini orang politik. Pada saat gerakan Pilpres kemarin, itu ibu-ibu itu mengeluarkan uang loh untuk Prabowo sama Sandiaga Uno. Saya mengumpulkan itu kalau ada kegiatan itu nggak ada duit sama sekali. Mereka bawain mungkusin kue-kue dari rumah, masa ada pengajian bawa karpet. Hebat, saya juga belum pernah ketemu yang begitu. Kemarin waktu itu begitu, makanya tuh. Terulang tidak ini kita untuk periode ke depan? Tahu, kayaknya agak banyak yang kecewa juga. Ya kita nggak tahu ya, namanya politik ini nggak bisa diprediksi. Oke. Kayak itu tadi, kadang last minute berubah. Kita yang yakin, yang kecewa dengan orang banyak. Benar. Yang kami ini biasa itu kita sudah berharap banyak dengan seseorang, taunya berubah pada saat detik-detik terakhir. Mereka merubah pilihan. Ada itu. Banyak yang seperti itu. Oke, kita jeda sebentar Bu ya. Ya. Ibu pernah merasakan kursi pimpinan Bu ya. Sekarang tidak lagi Bu ya. Itu berpengaruh tidak Bu dengan peran Ibu sebagai anggota Dewan dalam pengambilan keputusan? Kalau kemarin kan memang salah satu yang mengambil keputusan juga. Nah sekarang bagaimana Bu? Enggak juga sih, sama aja sebetulnya. Sama aja. Karena apa yang keputusan itu kan kita juga tetap koordinasi dengan pimpinan. Kadang-kadang kalau ada yang misalnya kita yang kita perlu perjuangkan. Kalau kemarin kan memang kita pimpinan benar yang bisa, oh ini langsung ini tolong langsung ini. Sekarang pun masih bisa, kalaupun ada perjuangan kita ngomong sama pimpinannya. Pimpinan sekarang tolong ini seperti ini, saya butuh ada yang begini ini kebutuhannya ini seperti itu. Biasanya dibantu dengan teman-teman. Suara perempuan Bu? Alhamdulillah didengar. Kita sih saling mendengarkan lah. Kalau saya nggak tahu yang lain, kalau saya alhamdulillah masih didengarkan. Kalaupun memang ada apa-apa sama teman-teman dari kebetulan misalnya ada yang kita perjuangkan dari komisi berapa, saya bukan di bagian itu, bisa langsung kita sampaikan ke ketua komisinya, ketua bahkan pimpinan. Tolong dong ini dibutuhkan karena ini seperti ini ada usulan, misalnya usulan dari, kalau saya sih banyak dari organisasi ya. Iya. Usulan Bu, ini anggaran begini Bu, minta tolong Bu, karena kemarin nggak ada ini karena ini dipotong Bu sebenarnya. Ini kebutuhannya apa? Kalau kebutuhannya benar-benar urgent ya udah kita tolongin gitu. Kalau daerah konstituen Ibu selama ini Ibu merasa sudah memenuhi belum aspirasi mereka? 3 periode ini loh. Iya, memenuhi dalam arti tidak seluruhnya dipenuhi, tapi setiap usulan ada beberapa item mana nih, nggak usah banyak-banyak, nggak bakalan bisa semua, saya yakin begitu. Dari sekian ini semua saya juga tadi barusan reses kan, dari Kades kan itu masuk usulan Kades, Lurah, Pak Lurah yang mana yang penting, nggak usah banyak-banyak, yang lain titip ke yang lain, yang titip saya satu aja. Percuma mau banyak, mau 5 segala macam, ujungnya nggak ada yang terrealisir. Nah, itu kira-kira yang mana yang paling dibutuhkan gitu, yang urgent. Nah, yang paling kira-kira yang mana? Kalaupun misalnya ada masyarakat dan lain sebagainya, kalau memang itu ya bisa kita tambahkan. Tapi dari hasil yang reses itu beberapa kan kita banyak nih. Di sana itu anggaran itu kan nggak bisa semuanya ke kita. Iya. Semua kan punya konstituen, ada 35, keinginannya mau macem-macem semua. Nah itu kalau mau kita juga mau semuanya kan nggak mungkin. Jadi ya kita pilih lah, kira-kira mau duit itu cuma berapa yang mau kita realisasikan. Artinya kalau Ibu setiap reses tuh mungkin bertumpuk juga usulan. Bertumpuk, tapi bertumpuk
kalau keinginan si A, si B, si C dan banyak kan. Tapi kan itu harus dimusyawarahkan dulu dari misalnya dari Kelurahan Kemalaraja. Banyak usulan waktu saat kita reses. Kita duduk satu meja dulu, Pak Lurah, ini banyak nih usulan warga ini. Yang penting dari yang ini itu yang mana? Nggak mau kalau seluruhnya mau dihitung kan nggak bisa, nggak cukup itunya. Itu yang mana kira-kira yang penting, yang perlu nanti memang kita usulkan dan harus terrealisasi itu. Itu pun kalau misalnya udah masuk usulan kita daftarnya misalnya dari desa ini dari sini kan bergantian. Kita kan ada beberapa di Kecamatan Batu Raja Timur ada beberapa desa dan kelurahan. Tahun ini yang sini dulu ya. Gitu. Ada tidak Bu dari sekian banyak usulan mungkin cuma 1-2 yang bisa direalisasikan, tapi pada kenyataannya lepas? Pernah tidak kejadian Bu? Kalau lepas seluruhnya enggak. Tapi kadang-kadang karena nggak pernah saya usulan 1-2, banyak usulnya 5 yang keluarnya 3-2 gitu. Ibu sudah jauh berpikirnya kali ya. Kalau lepas ini ada yang menyangkut gitu ya. Iya harus gitu. Kalau nggak saya usul gini, nggak banyak masa nggak bisa. Kemana aja ini? Nah itu boleh aku bilang. Kita sama lah sharing. Bagi aku bilang ini penting banget nih. Ini konstituen saya udah janji. Ini harus begini. Nah, itu. Artinya nggak ada yang pernah lepas sama sekali? Pernah lepas sama sekali enggak? Maksud saya itu dalam sekian usulan hilang banget semuanya. Hilang banget satu enggak ada. Enggak pernah terjadi. Enggak ada. Itu apakah memang mungkin oleh karena peran ibu yang mungkin ya cara perempuan kan? Cerewet kali ya atau memang orang memandang ibu itu sebagai tokoh juga kali? Enggak tahu. Pokoknya yang pasti saya buatkan selagi itu kalau kemarin sekarang kan saya di Komisi 2. Kalau kemarin yang lalu-lalu saya buatkan daftar di satu lembar kertas titipkan ke ketua komisi. Iya. Siapa ketua komisinya kemarin Komisi 2? Ini tolong, ini punyaku. Jangan dicoret-coret. Ini sama juga mau pimpinan. Kalau sekarang kan, kalau kemarin kan saya pimpinan. Kalau sekarang 2 tahun ini ya. Nah itu bilang ini punyaku, jangan dicoret-coret. Nah, udah. Berarti ada nada ancaman juga Bu ya? Iyalah. Kalau nggak gitu dicoret orang. Pokoknya ini punya saya, jangan dicoret-coret gitu. Jangan diganggu-ganggu. Jangan diganggu. Ini memang kebutuhan. Saya sudah terjun langsung ke masyarakat. Dan ini yang sangat dibutuhkan masyarakat. Gitu. Itu salah satu memperjuangkannya ya. Jangan udahnya. Saya nggak banyak mau si A, si B. Makanya saya juga ke konstituen begitu. Ini jangan banyak-banyak. Saya nggak bakalan bisa terus terang. Kalau banyak nggak bakalan bisa. Daripada lepas semua, pilih salah satu. Jadi pilih salah satu, dikumpulkan ya itu. Alhamdulillah. APBD kita ini Bu, kalau dibagi Bu ya, dari 1,3 T kalau nggak salah ya. Itu persentase untuk pembangunan berapa persen cuma Bu? Aduh, cuma berapa persen? Ada 400 M Bu kira-kira Bu? Iya lebih kurang seperti itu, 300-400 ya sekarang. Apalagi sekarang dikurangi lagi. Jadi 1,3 gara-gara T recofusing itu, itu, iya recofusing itu cuma segitu, cuma berapa puluh persen, 30. Apa Bu kalau menurut Ibu Bu ya, yang menjadi salah satu pemasukan sumber dari untuk keuangan kita ini Bu? Apa sih Bu yang kita unggulkan ini Bu? APBD PAD kita itu kecil sekali. Yang itu kita itu bagi hasil yang besar, yang dari migas dan lain sebagainya itu dana bagi hasil. Kalau PAD kita kecil sekali, cuma berapa ratus miliar, nggak nyampe 100 miliar bahkan. Nggak nyampe. PAD. Iya. 10 miliar. Oke Bu, ini Bu. Miliar. Ibu kan tadi sebagai ketua TP2A. Itu gimana sih Bu? Berapa periode itu Bu? Udah berapa tahun ya? Ada 2 periode? Pokoknya 2 periode. Semenjak terbentuknya sampai sekarang. Dari awal terbentuknya saya itu. Gimana Bu? Kalau sepengetahuan Ibu, masih marak ini kasus kekerasan rumah tangga? Sebetulnya udah agak berkurang laporannya. Berkurang laporannya, tapi nggak tahu ya, saya juga di luar. Tetapi yang pasti kita sudah banyak orang, udah banyak lumayan melek matanya. Maksudnya
kita sudah banyak sosialisasi ke masyarakat bahwa sekarang ini nggak boleh lagi ada kekerasan dalam rumah tangga. Kita dilindungi hak-hak perempuan, apabila ada kekerasan lapor, jangan malu, dan bisa gratisan. Mereka kan takut selama ini, sebelum ada P2TP2A mereka takut. Kalau ada kejadian itu siapa yang melindungi, hukum nggak ngerti apa-apa. Setelah ada P2TP2A, apabila ada kejadian seperti itu, KDRT dan lain sebagainya, lapor ke P2TP2A, itu ditanggung kerahasiaannya gitu. Untuk dia visum dan lain sebagainya kita berikan gratis. Kita bimbing untuk lapor ke hukum, ke polisi. Kita juga kerjasama dengan PPA Polres kan gitu, dibantu. Bahkan sampai ke proses peradilan kita bimbing. Kita ada 1 orang atau 2 orang yang tugas kita untuk pendampingan terhadap itu korban. Jadi selama ini banyak kasus, sudah mulai dari kita itu. Sekarang ini karena memang kondisi COVID mungkin ya, tahun ini kita nggak punya kasus, nggak ada kasus, nggak pernah juga ada laporan. Mungkin faktor malu juga mungkin jadi. Oh iya, faktor malu banyak orang mereka itu. Sekarang ini kan kalau misalnya ada kiri kanan yang ngelihat begitu juga harusnya bisa melaporkan ke kita. Jangan pura-pura nggak tahu atau tidak tahu, nggak mau tahu sama tetangga kiri kanan kita apabila terjadi kekerasan dan lain sebagainya. Itu bahkan ada juga yang lapor begitu. Nah, orang-orang kan banyak yang kayak gitu kan, banyak orang yang ngerti. Tapi kadang-kadang orang yang ngerti juga jadi bermasalah juga buat kita. Serba salah. Ada terjadi KDRT, istri lapor, ngadu ke kita bantu, kita dampingi sampai proses ternyata ketahuan benar-benar bersalah suaminya. Masuklah penjara. Sampai penjara istrinya balik lagi ke kita, minta nangis-nangis keluarkan suami saya. Banyak kejadian seperti itu. Jadi saya sama Kapolres, Bu gimana ini Bu, barusan ini masuk Ibu minta telepon lagi. Ya itu yang istrinya datang ke sini sampai nangis-nangis nggak mau pulang, minta tolong suaminya dikeluarkan karena dia nggak ada tempat makannya, anaknya gimana. Nah, itu yang dilema buat kita juga. Ya harusnya pertimbangan dulu dong sebelum ngapa-ngapa. Iya, kita udah tanya ini begini bener. Ada semacam proses mediasi belum awal-awal? Udah lah, mediasi dulu. Harus ada mediasi dulu. Tapi ya itu karena ya mungkin udah babak belur segala macam, ya udah gimana emosi lapor. Dan kita juga wajib mikir. Waduh, berat juga ini. Banyak kayak gitu. Sempet dulu anak-anak juga kan. Kita itu anak-anak karena pengaruh HP, tapi sekarang kita mau nggak mau pakai HP, pakai internet. Iya. Kalau dulu kan masih belum. Kalau sekarang udah yang gambar-gambar seperti itu udah dihapus. Iya. Sebelumnya ada semacam penyaringan lah dari Kominfo. Kalau sebelumnya itu benar-benar HP yang merusak anak-anak. Ya, gampang aksesnya. Iya. Karena pernah sempat di mana peninjauan, pelecehan itu anak berapa orang itu gara-gara lihat handphone. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi kan, sudah diprotek lah sedikit-sedikit tapi walaupun masih ada. Masih ada. Kadang-kadang kita mau cari itu pelajaran, tau nggak timbul iklan yang duda. Iklan yang tidak senonoh. Iya, nah itu. Oke Bu, terakhir Ibu punya 2 putra ini Bu. Iya. Kenapa tidak ada yang terjun ke politik ini Bu? Belum. Kalau kemarin sebetulnya pernah sekali. Yang kemarin yang mendudukan saya jadi pimpinan, terutama anak saya yang bertua, yang Gepin. Karena kemarin saya ikut sertakan di dalam pileg. Di Dapil 3 nyalek juga. Nyalek itu saya pikir karena gini, daerah Batu Raja Barat itu banyak karyawan saya. Banyak sekali rumah karyawan saya itu di Batu Raja Barat, SPBU dan lain sebagainya kan di Batu Raja Barat. Nah itu, udah kamu itu aja nyalon, namanya aja, maksudnya saya pikir namanya aja kita sebar begitu. Nomor 1? Enggak lah, nomor 7 apa kalau nomor berapa? Tapi mendongkrak juga lah. Alhamdulillah orang beda 100 suaranya sama yang jadi. Waduh, luar biasa itu. Beda 100 sama yang jadi. Nah itu dia 1.600, yang Budiarjo dulu itu 1.700 sekian gitu. Itu pun nggak jor-joran kali ya? Enggak. Ya karena namanya aja saya sebar setaruh gitu,
Udah kesini, pokoknya itu Gepin tahu kan, Iya. anak saya begini, ini karyawan-karyawan tolong di ini kan. Kemarin dia nggak nyalon ya lumayan habis suaranya. Oke, ke depan Bu. Terakhir Bu, Iya, ke depan iya. Ibu apakah Ibu tetap akan di dewan atau meneruskan kepada anak-anak atau bagaimana? Saya lihat-lihat kalau masih sehat, kenapa saya maunya sampai hari tua saya masih berfungsi selagi saya masih sehat. Masih bisa bermanfaat dengan masyarakat. Kalau bisa masih terpilih juga, yang pasti dari diri saya sampai batas selagi saya masih kuat bisa bermanfaat dengan orang lain, bisa membantu orang lain dengan posisi saya masih akan tetap maju ya. Nah, iya. Sehat dulu, lihat-lihat nanti apa di DPR kabupaten atau di provinsi. Lihat-lihat kondisi ya. Lihat-lihat kondisi. Saya itu sepertinya saya di kabupaten aja lah, santai. Karena domisili saya kan di sini gitu. Ada ini Bu, closing statement? Mungkin Gimana? pesan-pesan kepada perempuan. Oh iya, paling kepada perempuan Oku yang memang dari awal seharusnya dari yang masih muda-muda kan belajar, banyak juga yang belajar. Saya bilang belajar di ilmu politik itu tidak seperti apa yang dibayangkan. Politik itu baik, bagus buat kita kalau memang kita memanfaatkan apa yang di dalam politik bisa berikan ke kita. Itu sangat baik, sangat membantu masyarakat di lingkungan kita. Nah itu kan keberadaan diri kita itu ada manfaatnya di masyarakat. Jangan takut, tetapi juga harus belajar. Yang apalagi yang muda-muda itu mahasiswa kan banyak. Saya juga bingung. Yang mahasiswa Unbara banyak dari FISIP, ayo ikut berpartisipasi di politik, ayo ke Demokrat. Sama-sama, saya ketua partai biar nggak susah, rame-rame kita keroyok perempuan-perempuan. Nah, itu di Batu Raja ini. Nah itu jangan takut untuk berpolitik. Pesan, tapi juga kita harus memperkuat kemampuan kita. Nah, itu. Jangan mau-mau saja. Iya, jangan maunya, harus ada bekal, harus ada kemampuan. Yang pasti untuk amunisi nomor 2 lah. Ya, itu dulu. Kalau amunisi. Dan itu juga yakinlah kalau memang kita niatnya ada, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Niat dulu. Cuma sekarang susah. Niat aja susah, mau nyari-nyari. Nah itu makanya. Oke, demikian pergesahan dengan Ibu Iin. Ini Ibu Iin kami manggilnya, walaupun namanya panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bagi Anda perempuan, jangan takut, niat dulu. Yang lain-lain nomor sekian. Ya, saya daftar ke Demokrat. Gabung ke Demokrat, sama-sama perempuan, kita memperkuat perempuan Oku. Gitu. Demikian kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.